Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 18150910009, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas audit sistem informasi dengan tugas mereview jurnal audit dengan framework COBIT dan framework CMMI. Adapun yang akan dibahas dan direview pada jurnal ini adalah yang pertama permasalahan penelitian, yang kedua ada domain audit, yang ketiga ada proses atau alur audit, yang keempat ada subjek yang diaudit, yang kelima ada hasil audit, dan yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Dari jurnal yang pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COBIT 5 dengan studi kasus di Stikes Garuda Putih Jambi. Yang pertama yaitu permasalahan penelitian. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap unit terkait, ditemukan bahwa masih sering terjadi permasalahan baik dari sisi tata kelola maupun dari sisi operasionalnya, seperti masih sering terjadi server down oleh karena adanya gangguan dari luar sistem. Demikian juga dengan akses yang terkadang sangat lambat oleh karena overload penggunaan sistem yang disebabkan kapasitas bandwidth yang masih tergolong standar. Yang kedua ada domain audit. Domain yang digunakan pada audit ada beberapa domain, yaitu domain APO 01, BAI 01, DSS 01, dan MEA 01, yang kemudian mana pada penelitian ini domain audit tersebut diturunkan menggunakan kuesioner. Berikut tabel domain audit yang digunakan. Tabel audit berikut menunjukkan bahwa domain yang digunakan dalam penyusun kuesioner dengan berpedoman pada framework COBIT 5. Yaitu dengan melihat poin-poin aktivitas pada setiap domain untuk menentukan nilai dari maturity. Yang ketiga ada proses alur audit. Pada proses ini ada beberapa proses yang dilakukan, di mana yaitu yang pertama melakukan observasi. Observasi dilakukan yaitu dengan cara mewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua ada penyusunan kuesioner, di mana kuesioner dibuat dengan pernyataan dan jawaban kuesioner yang komunikatif sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga ada penentuan sampel, yang keempat ada perhitungan maturity level, yang kelima ada analisis maturity level, dan yang terakhir ada pembuatan rekomendasi. Kemudian yang keempat ada subjek yang diaudit. Pada penelitian ini yang bertugas sebagai auditi yaitu Kepala TSSI, Staf TSSI, Waket 1, dan BAAK. Kemudian dari yang kelima ada hasil audit. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata nilai maturity pada domain BAI 01 adalah 3,72 yang berada juga pada level 4. Level 4 ini menunjukkan bahwa pada domain APO 01 berada pada level predictable process. Ya, artinya proses yang sudah dimonitor, dapat diukur dan diprediksi untuk mencapai hasil. Nilai maturity yang dihasilkan pada domain DSS yaitu dengan rata-rata 3,9 yang berada pada level 4. Pada domain MEA 01 didapatkan hasil maturity level dengan rata-rata 3 dan berada pada level 3. Level 3 ini menunjukkan established proses, yaitu proses didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk mendapatkan hasil efisiensi dari organisasi tersebut, tetapi belum secara maksimal atau belum lengkap. Di tahap kelima ada proses analisis maturity level, di mana hasil dari perhitungan maturity level dari tata kelola TI Stikes Garuda Putih telah diperoleh rata-rata sebesar 3,5 dengan rata-rata nilai GAP sebesar 1,4 yang akan diperhitungkan dalam mencapai target harapan. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Ada 4 rekomendasi perbaikan, yaitu dari APO 01, BAI 01, DSS 01, dan MEA 01. Bisa dilihat sendiri pada tabel berikut. Kemudian untuk jurnal yang kedua, saya mengambil jurnal yang berjudul Penilaian Tingkat Kapabilitas Proses Akuisisi Pengembangan Proses Sistem Informasi menggunakan CMMI for Acquisition CMMI ACQ versi 1.3 dengan studi kasus di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Yang pertama ada permasalahan penelitian. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebuah organisasi yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Tulungagung yang bertugas sebagai penyedia layanan komunikasi dan informasi Kabupaten Tulungagung. Diskominfo Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan infrastruktur sistem elektronik baik barang maupun jasa terkait teknologi informasi untuk menerapkan e-government di Kabupaten Tulungagung. Namun, dalam penerapan e-government, khususnya dalam pengembangan sistem informasi, Diskominfo Kabupaten Tulungagung melakukan akuisisi untuk memberikan solusi terhadap sistem informasi yang belum mampu mengelola proses pengembangan sistem informasi secara efektif pada lingkungan akuisisi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kesalahan manajemen dalam mengartikulasi kebutuhan sehingga proses definisi persyaratan dan perubahan persyaratan seringkali terjadi tidak adanya pedoman proses akuisisi yang jelas dan kurangnya pemahaman proses akuisisi yang dilakukan. Yang kedua ada domain audit. Domain yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama project planning, yaitu proses area di mana yang akan membantu menetapkan dan memelihara rencana untuk menentukan kegiatan proyek. Yang kedua ada proyek monitoring and control, yaitu proses di mana pada proses ini area ini akan membantu memberikan pemahaman tentang kemajuan proyek sehingga tindakan korektif yang tepat dapat diambil jika kinerja proyek menyimpang secara signifikan dari rencana. Yang ketiga ada configuration management, di mana proses ini membantu menetapkan dan mempertahankan integritas produk kerja yang dipilih menggunakan identifikasi konfigurasi, kontrol konfigurasi, dan audit konfigurasi. Yang keempat ada requirement management. Proses area ini akan membantu mengelola persyaratan produk dan komponen produk proyek dan mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara persyaratan tersebut dan rencana proyek serta produk kerja. Yang kelima ada proses dan produk quality control. Proses area ini akan membantu menyediakan staf dan manajemen dengan wawasan yang objektif ke proses yang didefinisikan. Yang keenam ada agreement management, adalah untuk mencatat semua transaksi, melacak volume atau jumlah saldo, dan menentukan apakah Anda dan mitra bisnis Anda mematuhi persyaratan kontrak. Yang ketiga ada proses audit. Dalam penelitian jurnal yang saya pilih, ada beberapa proses yang untuk proses melakukan audit. Berikut merupakan gambaran dari proses alur audit. Bisa dilihat pada gambar ini. Kurang lebih seperti inilah proses untuk alur auditnya. Yang keempat ada subjek yang diaudit. Pada penelitian ini yang bertugas sebagai auditi yaitu kepala dinas, kabit pengadaan e-government, kasih pengembangan aplikasi, dan staf ahli. Yang kelima ada hasil audit. Proses pada area agreement management memiliki praktik implementasi tertinggi dibandingkan dengan proses yang lain, yaitu sebesar 93%, dan proses area project planning and control menjadi proses area dengan praktik implementasi terendah, yaitu 55%. Adapun proses lainnya memiliki nilai, yaitu proses configuration management sebesar 57%, proses area project planning sebesar 88%, dan proses area process and product quality assurance sebesar 75%, dan proses area requirement management sebesar 80%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses area AM berada pada level kapabilitas 1, yaitu perform. Sedangkan kelima proses lainnya seperti CM, PMC, PP, PPQA, dan RIQM berada pada level kapabilitas 0, yaitu incomplete. Selanjutnya pada proses GAP, level kapabilitas pada SG1 sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan seluruh praktik signifikan untuk mencapai GG1 pada proses area AM sudah terpenuhi, sedangkan GG2 masih ada GAP sebesar 20% dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan. Level kapabilitas pada SG1 sudah terpenuhi, sedangkan SG2 masih ada GAP sebesar 50%. Dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan, sedangkan SG3 belum
mengimplementasikan seluruh praktiknya sehingga terdapat GAP sebesar 100%. Level kapabilitas pada SG1 masih ada GAP sebesar 62% dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan. Level kapabilitas pada SG1 dan SG3 sudah terpenuhi, sedangkan SG2 masih ada GAP sebesar 25%. Dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan, level kapabilitas pada SG1 sudah terpenuhi, sedangkan SG2 masih ada GAP sebesar 50% dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan. Level kapabilitas pada SG SMES ada yang bagus, GAP sebesar 20% dari implementasi praktik yang belum diimplementasikan, sedangkan level kapabilitas SG2 sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Adapun rekomendasi perbaikan pada penelitian ini adalah yang pertama, pada AM terdapat 2 praktik untuk diimplementasikan dan ditemukan 14 rekomendasi. CM terdapat 3 praktik yang untuk diimplementasikan dan terdapat 11 rekomendasi. PMC terdapat 5 praktik untuk diimplementasikan dan ditemukan 11 rekomendasi. PP terdapat 2 praktik untuk diimplementasikan dan ditemukan 16 rekomendasi. PPQA terdapat 1 praktik untuk diimplementasikan dan ditemukan 4 rekomendasi. RIKN terdapat 1 praktik untuk diimplementasikan dan ditemukan 4 rekomendasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.